A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan dayanya sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari yang agak mendung tapi insyaallah ya masih hangat ya. Dalam keadaan sehat walafiat, terus dalam keimanan dan islaman. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita di sini pengikutnya bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Teman-teman komunitas Muslim Indonesia ya di Kumamoto ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya menu undangan dari FUMIKU ya, Forum Ukhuwah Muslim Masyarakat Indonesia di Kumamoto, untuk mengadakan pengajian awal tahun ya, insyaallah dilaksanakan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bersama kita telah hadir ya Ustadz Haji Faisal Abdul Aziz Arbi. Terima kasih, syukran jazakumullah atas kehadirannya. Insyaallah nanti di sini kita akan membahas ya terkait beberapa hal terkait juga nanti ya Islam itu mudah temanya. Mudah tapi tidak untuk dimudah-mudahkan insyaallah. Sebelum dimulai izinkan saya untuk membacakan profil Ustadz Faisal. Ini saya tanya ke AI, nggak tahu nanti benar atau salah, nanti berikan informasi. Ya. Faisal Abdul Aziz Arbi, LCMA, adalah seorang konsultan syariah, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, STIU Darul Hikmah, dan pengajar di Pondok Pesantren Yapit, Bekasi. Beliau aktif dalam kegiatan akademik dan dakwah, termasuk memberikan kajian di berbagai masjid. Selain itu, Faisal Abdul Arbi, oh, insyaallah. Oke. Sudah lebih lengkap. Nama Haji Faisal Abdul Aziz Arbi, tempat tanggal lahir Mekah, Masya Allah, 22 Ramadan 1404 Hijriah. Berapa itu? Nanti bisa dihitung. Alamatnya di Ponpes Darul Hikmah, Jalan Wibawa Mukti 2, Gang Haji Awi, RT 1 RW 4, Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi. Status menikah, 1 istrinya, anaknya 4. Lewat pendidikan mulai dari UIN FDI 2002. FDI ini mana? Fakultas Dirasat Islamiyah. Oh, UIN Jakarta gitu. Ya, Oke, Fakultas Dirasat Islamiyah tahun 2002, kemudian LIPIA Jakarta 2005, IAIA Jakarta Institut Agama Islam 2005, kemudian Universitas Islam Madinah Al Munawwarah, Kingdom Saudi Arabia 2009, kemudian Madinah International University Malaysia, Indonesian School of Management Jakarta, dan perguruan tinggi ilmu Al-Quran PTIQ Jakarta, program doktor tafsir dan ilmu Quran, insyaallah. Selain aktivitasnya, dosen LIPIA Jakarta 2015, dosen STIU Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Kota Bekasi, pengajar di Pondok Pesantren Darul Hikmah, kemudian konsultan syariah, pengisi kajian Islam LNG TV di Jakarta ini, di Kalimantan. Oh, di Kalimantan, Masya Allah. Kajian Islam, pemateri seminar dan kajian keislaman di kampus, sekolah, rumah sakit, perkantoran, perusahaan, dan instansi pemerintah. Anggota Persatuan Dai Dunia, Insya Allah. Jalinan Alumni Timur Tengah, anggota UI juga, Insya Allah. Ketua Yayasan Al-Qiyasah Al-Islamiyah Maluku, dan lain sebagainya, Insya Allah. Ya, syukran jazakallah. Dengan berbagai profilnya tadi, insya Allah nanti bisa sesuai dengan tema yang insya Allah akan dibawakan hari ini.
Untuk rundown acara berikutnya yaitu pembukaan tadi ya. Bismillah, sama-sama kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya seri tilawah insyaallah akan disampaikan oleh Mas Amin. Kepada Mas Amin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum lidaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا ما لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Syukran jazakumullah katsiran kepada Mas Amin telah membacakan ayat suci Al-Quran sebagai pembuka. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua yang berada di sini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Untuk selanjutnya sambutan insya Allah disampaikan oleh Ketua Fumiku, beliau yaitu Bapak Faisal. Kepada Pak Faisal, silakan. Yang ini Faizal, monggo. أهلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita banyak nikmat karunia untuk bisa berkumpul di sini di hari Ahad ya, di bulan Januari 2025 setelah libur ini ya Fuyu seperti itu. Ya, yang terhormat Pembina Fumiko Bapak Marlo Fiswahyu, yang saya hormati Ustadz Faisal Abdul Aziz Arbi. Nama kita sama Ustadz. ما شاء الله. أهلا أهلا. Mungkin inspirasinya dari salah satu rajanya Saudi Ustadz ya. Betul. Pada saat jayanya King Faisal gitu ya. Faisal. Ya itu ya. Kemudian rekan-rekan yang saya banggakan, teman-teman BPIJK, kemudian teman-teman Majelis Syifaul Qulub, rekan-rekan bekerja, kemudian juga pelajar, semua yang hadir di sini, semua terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya bisa memeriahkan sebuah acara kita bersama, tentunya menjadi sarana kita, wasilah kita untuk belajar setelah sekian lama kita beraktivitas di luar, bekerja, belajar juga, kita sediakan waktu kita sedikit untuk bisa menambah ilmu agama kita gitu, bersama-sama. Kebetulan ada Ustadz yang sedang keliling ke Jepang seperti itu ya, alhamdulillah kesempatan dan berkenan datang ke Kumamoto ini sebuah bentuk nikmat dan karunia dari Allah ya, maka kita manfaatkan hadir di sini ya, dan itu juga merupakan sarana kita. Maka alhamdulillah, semoga yang datang ke sini semua yang membantu terlaksananya acara hari ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baik balasan, dan bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah dan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dari saya ini sambutannya bentuk terima kasih saja ya dari teman-teman semua sudah hadir di sini, dan tentunya semoga acara ini menjadi salah satu langkah kita ya untuk berkumpul bersama dalam ikatan masyarakat muslim di Kumamoto ini, karena ya kita semua bersaudara ya, al mu'minuna ikhwah seperti itu. Muslim itu bersaudara gitu ya. Kalau ada satu yang merasakan sakit, semua ikut merasakan gitu. Jadi kita menjadi bagian yang besar di Kumamoto ini ya, insyaallah semoga acaranya ya bisa ini semua ya ikut memeriahkan, tidak hanya segelintir orang, tapi manfaatnya diharapkan bisa didapatkan oleh orang-orang yang di luar kita juga seperti itu, sebagai sarana dakwah, dan juga harapannya bisa berkelanjutan seperti itu ya, dan tentunya ini menjadi target jangka panjang, itu bisa kita juga menjadi sarana dakwah di Jepang ini seperti itu. Nah, mungkin itu saja, karena sudah ada Ustadz di sini, kita tidak perlu menunggu lama-lama, kita dengarkan kajian dari Ustadz, ilmu Ustadz sampaikan, dan acara ini juga terselenggara berkat dukungan dari Human Initiative ya, salah satu lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia dan ada juga cabangan di Jepang. Nanti ada sedikit ini ya, seperti survei seperti itu ya, untuk teman-teman yang hadir. Jadi sebagai feedback dari terselenggaranya acara ini, diharapkan bisa kalau berkenan gitu mendapatkan informasi dari Human Initiative sebagai lembaga kemanusiaan seperti itu. Baik, terima kasih dari saya, itu saja. Jazakumullah khairan jazaa teman-teman sekali lagi atas dukungannya, atas partisipasinya dalam acara hari ini. Sebelum ditutup ada sedikit pantun ya. Cakep. Seperti kata Pak Habis di bulan lalu ya, gitu ya. Jadi tradisinya gitu ya. Karena kita orang Melayu gitu ya. Nah, saya ingat-ingat dulu ya. Makan bakwan jagung dan sop ayam. Makannya di Masjid Kumamoto di pinggir jalan. Hati sudah aman dan tentram, sudah waktunya kita kajian. Itu aja ya. Cakep. Baik, jazakumullah khairan. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Akhir dawan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep.
Insyaallah, syukran jazakallah kepada Pak Faiz ya, Pak Faisal telah dengan sambutan di acara rutin insyaallah di sini setiap bulan laksanakan, dan pada malam hari pada siang hari ini alhamdulillah dengan Ustaz Faisal. Ya, untuk agenda selanjutnya tanpa berlama-lama yaitu materi yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Faisal Abdul Aziz Arbi ya. Langsung saja waktu dan tempat kalian persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya ibu sekalian, ikhwan dan akhwat semuanya? Alhamdulillah. Yang saya hormati pembina dari Fumiko ya, tidak salah. Benar ya namanya? Masya Allah. Ada Ustadz Marlo di sini. Masya Allah. Insya Allah. Sebagai sesepuh walaupun belum sepuh ini ya. Mudah-mudahan menjadi ya tempat yang memberikan ya kehangatan bagi teman-teman semua warga Indonesia insyaallah yang ada di ya Kumamoto insyaallah taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal yang sampai detik ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Nikmat yang kita minta lalu Allah berikan kepada kita, dan lebih banyak lagi nikmat-nikmat yang tanpa kita minta Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita semua. Dengan ikhwatal iman, alhamdulillah di siang menjelang sore hari yang barakah ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, fi baitin min buyutillah. Dalam rangka tentu saja yang pertama kita hadir di sini adalah untuk saling mengingatkan di antara kita. Saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Karena memberikan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dengan segala kesibukan yang kita lalui dalam kehidupan ini, ada yang bekerja, ada yang belajar dan seterusnya. Maka seringkali kita lupa esensi penciptaan manusia itu yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Maka dengan memberikan peringatan itu membuat kita semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, kita hadir di sini untuk saling nasihat menasihati. Sharing tentang hal-hal kebaikan berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka selama seseorang masih mau mendengarkan nasihat dan menasihati, kata Imam Ibnu Qayyim, mereka akan senantiasa berada dalam kebaikan. Kenapa? Karena inti dari beragama itu adalah an-nasihah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Inti dalam beragama itu adalah nasihat. Maka ketika seseorang menasihati kita, dengarkan, terima nasihat itu. Begitu juga ketika ada orang yang meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Selama itu kita lakukan, insya Allah kita masih berada dalam kebaikan. Yang ketiga tentu saja hadirnya kita di sini tidak lain untuk bertafaqquh fid din.
menimba ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sumber kebaikan yang bisa kita dapatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan pada diri hambanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Allah tidak berikan harta yang banyak. Sehingga harta itu bukan ukuran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak memberikan sebuah kedudukan dan jabatan. Sehingga orang yang mendapati kedudukan tertentu itu bukan ukuran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang Allah berikan ketika Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba? Kata Rasulullah, yufaqihu fid din. Allah berikan pemahaman yang mendalam pada urusan agama. Dengan memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ketika dia menjadi seorang kepala rumah tangga, seorang suami, dia menjadi suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Kenapa? Karena itulah yang diperintahkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadi istri, dia menjadi istri yang salihah. Ketika menjadi seorang ibu, ibu yang mengasihi anak-anaknya. Menjadi seorang pengusaha, pebisnis, maka menjadi pengusaha, pebisnis yang memiliki integritas, jujur di dalam bisnisnya. Menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang amanah, menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Dan itu semua berangkat dari apa, ikhwatul iman? Pemahaman pada agama Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka hadirnya kita di sini, kita luruskan niat kembali, bukan sekedar untuk makan sop tadi ya, Masya Allah. Tadi kata Ustadz moderator ini makanan mewah di sini Ustadz, ya, Masya Allah. Bukan itu tujuan kita. Walaupun alhamdulillah itu bagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Bukan juga hanya sekedar karena nggak enak dengan ketua Fukumi begitu ya. Fumiku. Fukumi lagi. Salah ya. Oh, berarti masih ini ya, masih segar nih, belum ngantuk ini. Ngeles ya. Fumiku. Masya Allah. Tapi hadirnya kita di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya kita luruskan. Kenapa ya ikhwatul iman? Karena pengaruh niat itu luar biasa. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan kecil namun dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka bobotnya menjadi besar, berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan kecil, sekedar senyum, infak yang tidak seberapa, tapi ketika diniatkan ikhlas, maka dia menjadi amalan yang besar di sisi Allah. Sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tuhaddimuhun niyah. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar, tapi tidak didasari dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, maka dihancurkan oleh niat tersebut. Dilululantahkan amalan yang besar itu dengan niat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang besar, yang membutuhkan tenaga, butuhkan waktu, membutuhkan biaya. Tapi ketika tidak ikhlas karena Allah, maka dia menjadi haba'an manthura, sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Kayaknya enggak pakai ini juga sama ya. Taib ala kulli hal khatal iman hafizakumullah. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari menuju sore ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal salih pemberat timbangan kebaikan kita, dan semoga dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Khatal iman hafizakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama itu, yakni agama al-Islam, mudah. Dia adalah agama yang dibangun di atas pondasi yang kita sebut dengan yusrun, kemudahan. Jika dibandingkan dengan syariat-syariat sebelum Rasulullah, syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu, maka Islam itu terasa sangat mudah.
Karena memang Allah menjadikannya sebagai syariat yang pamungkas sifatnya, penutup dari syariat-syariat sebelumnya, dan dia memiliki sifat mendatangkan kemudahan bagi orang yang menjalankannya. Maka ikhwatal iman, selain dia adalah syariat yang mudah, kata para ulama, Islam adalah syariat yang sesuai dengan fitrah manusia. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan haji yang terakhir, yang kemudian kita kenal dengan Hajjatul Wada' pada tahun ke-10 Hijriah, tepatnya ketika beliau sedang wukuf di Arafah di hari Jumu'ah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan dari syariat ini. Allah turunkan dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, yang menurut ulama at-tafsir dia adalah ayat yang terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yakni agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama yang kalian pilih, agama yang kalian anut. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah, berangkat dari nilai-nilai dasar bahwa Islam itu dibangun di atas kemudahan, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan Islam itu Allah turunkan sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah, bukan saja kepada manusia tetapi kepada seluruh alam ini. Kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad dengan membawa syariat Allah, dengan membawa Al-Qur'an, dengan membawa ajaran Al-Islam, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Oleh karenanya ikhwatul iman hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, tujuannya adalah untuk membimbing manusia melalui jalan yang Allah mudahkan. Makanya sebenarnya dalam agama Islam itu segala sesuatunya itu mudah. Namun seperti judulnya, jangan diapakan? Dimudah-mudahkan atau jangan dipermudah, karena Islam itu sendiri sudah mudah. Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Rasulullah untuk menjadi susah. Tidak. Semuanya dibangun di atas kemudahan. Kita berikan beberapa contoh ikhwatul iman tentang kemudahan yang Allah berikan kepada manusia melalui ajaran Al-Islam. Di antaranya, yang pertama, tentang salat yang 5 waktu. Kita bayangkan di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa yang besar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di satu waktu mengalami beberapa ujian yang begitu membuat beliau bersedih. Wafatnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, wafatnya paman beliau Abu Talib, yang keduanya menjadi sosok, kalaulah tidak berlebihan kita sebutkan sebagai sandaran Nabi setelah Allah Subhanahu wa taala ketika berdakwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah mengalami segala macam bentuk penindasan, kemudian pengusiran dan lain sebagainya. Namun ketika mendapati istrinya menyambutnya di rumah, memberikan ketenangan, menenangkan beliau dengan ucapan-ucapannya yang begitu luar biasa, maka Rasulullah SAW kembali semangat dalam berdakwah. Abu Talib meskipun sampai meninggal dunia tidak kunjung bersyahadat, tidak kunjung beriman kepada Allah, namun sikapnya senantiasa membela dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tahun tersebut kedua sosok ini diwafatkan oleh Allah, yang kemudian kita kenal dengan Amul Huzun dalam sirah itu, hari atau tahun kesedihannya Nabi. Tapi Nabi tidak berputus asa. Naam, sedih beliau alami, tapi tidak menyurutkan beliau dalam berdakwah. Ketika penindasan orang-orang Quraisy itu semakin menjadi-jadi, beliau memilih untuk apa ikhwatul iman? Untuk mencari ladang dakwah yang baru. Dan inilah seharusnya orang-orang yang ingin berdakwah itu mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pantang mundur di dalam berdakwah. Maka beliau memilih untuk mendakwahi orang-orang Taif. Tapi singkat cerita kita tahu bagaimana kisahnya.
alih-alih beliau disambut di sana, justru disambit begitu ya. Dilempar, diusir, bukan saja oleh para orang tuanya, tapi pemudanya, remajanya, anak-anak kecil, sampai orang-orang tua melempari beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengalir dari tubuh beliau darah beliau yang mulia, yang suci. Ketika peristiwa itu terjadi Ikhwatal Iman, Allah kemudian mengutus dua malaikat. Seraya menawarkan kepada Rasulullah, seandainya beliau mau dan meminta kepada Allah, maka malaikat penjaga gunung-gunung yang ada di sekitar Taif akan membalikkan gunung itu dan menghancurkan penduduk Taif atas apa yang mereka lakukan kepada nabinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menginginkan kebaikan kepada manusia, termasuk orang-orang yang mengusirnya. Beliau berdoa kepada Allah tapi bukan keburukan. Kata beliau, Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka melakukan hal tersebut lantaran mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu ini adalah kebenaran, maka tidak mungkin mereka melakukan hal tersebut. Bahkan kata Rasulullah, semoga ya Allah dari keturunan mereka lahir generasi-generasi yang kelak akan meninggikan agamamu ya Allah di atas muka bumi. Dan doa itu kemudian diijabah oleh Allah. Penduduk Taif yang kita kenal dengan Bani Thaqif pada akhirnya menjadi para mujahidin yang senantiasa membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Ketika beliau kembali, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur beliau. Diundanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah peristiwa yang kita kenal dalam sejarah Islam, yang kemudian kita sebut dengan Isra dan Mi'raj. Rasulullah diisrakan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha ya, dengan mengendarai burak yang kemudian kita kenal, salah satu kendaraan yang Allah kirimkan kepada para anbiya, termasuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat ceritanya Ikhwatal Iman, ketika Rasulullah berada dan bertemu dengan Allah Subhanahu tabaraka wa taala di Sidratil Muntaha, di tempat yang bahkan Jibril tidak diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat oleh Allah, izin dari Allah untuk naik ke tempat itu. Rasulullah dibiarkan sendiri bertemu, lalu turunlah atau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perintah untuk mendirikan salat. Yang awalnya itu disebutkan 500 waktu, disebutkan turun lagi menjadi 50 waktu, sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Jadi bayangkan, kalau kita salatnya sehari 50 waktu itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Habis salat sudah azan lagi, habis salat sudah azan lagi. Ini 5 waktu saja kadang-kadang sebagian orang ya menganggap terlalu cepat. Sudah baru salat zuhur, tiba-tiba sebentar lagi sudah azan. Kok udah asar aja ya, dan seterusnya. Tapi ini sesungguhnya kata para ulama adalah kemudahan yang Allah berikan dalam agama ini. Yang tadinya 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu. Yang 5 waktu ini juga Allah tidak minta banyak-banyak. Yang Allah minta hanya antara mungkin 5 sampai 10 menit saja. Yang kalau kita total ada 50 menit dalam sehari dari 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan salatnya kita pun kata para ulama Ikhwatul Iman adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam salat Allah memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Dalam salat Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Hanya saja sebagian besar dari kalangan kaum muslimin yang ketika mendirikan salat mereka lupa tentang esensi dari salat itu sendiri. Di antara contoh yang lain, orang-orang yang tidak mampu melakukan salat dalam keadaan yang sempurna, sakit contohnya, tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya untuk salat dalam keadaan duduk. Ini kemudahan dalam al-Islam. Bukan berarti nggak bisa berdiri, tidak sah salatnya. Lah, Allah berikan kemudahan dengan cara duduk, dengan cara berbaring kalau duduk pun tidak mampu, dan seterusnya. Jika tidak ada air, ini biasanya nih, tidak ada air untuk digunakan berwudu, maka dalam al-Islam Allah berikan kemudahan, yaitu dengan cara apa?
bertayamum, tapi ketika syaratnya itu terpenuhi. Apa itu syarat tayamum bisa dilakukan? Yang pertama, fuqdanul ma, ketiadaan air. Yang kedua adalah ketika air itu terhalang untuk bisa digunakan. Contohnya ketika seseorang dalam keadaan sakit yang tidak boleh terkena air sama sekali, maka pada saat itu meskipun air ada, diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Inilah kemudahan yang Islam berikan. Apalagi contoh yang lain? Musafir contohnya. Ketika sedang melakukan perjalanan, maka Allah berikan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan juga rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menjamak dan mengqasar. Agar dia tidak terganggu di dalam perjalanan, tidak merasa berat di dalam melakukan perjalanan. Dan ini semua bagian dari kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu juga dengan puasa ketika dilakukan. Puasa yang sifatnya wajib dalam bulan Ramadan, maka Allah wajibkan bagi siapa? Di antaranya adalah mereka yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan suci, bersih, dan lain sebagainya. Maka bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit atau melakukan perjalanan dalam keadaan lemah, maka ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Zakat contohnya, Allah mewajibkannya hanya kepada siapa? Mereka yang dikatakan mustati', mampu untuk melakukannya. Siapa orang yang mampu dalam mengeluarkan zakat? Maka ada syarat-syaratnya. Di antaranya dia memiliki harta minimal. Harta minimalnya berapa? Kalau dikonversikan kurang lebih sekitar 84 gram emas. Kalau orang sudah memiliki 84 gram emas dan kepemilikan itu sifatnya sempurna dan masa kepemilikan itu minimal 1 tahun, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit. Berapa? 2,5% saja. Dan fungsi zakat itu adalah untuk membersihkan harta yang dia miliki. Orang yang memiliki harta kurang daripada itu, atau memiliki minimal harta yang disebutkan, tapi kepemilikannya hanya beberapa saat saja, beberapa waktu saja, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Berbeda dengan pajak. Pajak sekarang di Indonesia sudah berapa ini? 12%, subhanallah ya, 12%. Mau miskin mau kaya, ketika kemudian dia membeli sesuatu, dikenakan pajak tersebut. Islam tidak. Ketika memberikan kewajiban mengeluarkan pajak, maka ada syarat-syarat tertentu yang kemudian harus dipenuhi. Dan ini adalah bagian yang menunjukkan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam itu mudah sangat banyak. Di antaranya yang kita kenal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali Allah Maha tahu bahwa dia mampu untuk kemudian menjalankannya. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan, kesukaran bagi kalian. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan tentang bahwa agama ini dibangun di atas kemudahan. Kaitannya dengan kajian kita ikhwatal iman hafizakumullah, khususnya tentang makanan dan minuman yang halal maupun yang haram, khususnya ketika kita tinggal di daerah-daerah yang minoritas beragama Islam, maka Allah Subhanahu tabaraka wa taala melalui Rasulnya memberikan satu penjelasan dalam sebuah hadis Nabi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah aturan. Apa aturannya Rasulullah? Yang pertama, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang halal itu telah jelas. Apa-apa yang halal itu telah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga telah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang samar-samar. Ini halal atau haram ini masih samar-samar.
kadang-kadang menimbulkan keraguan. Maka apa sikap kita ketika menghadapi sesuatu yang masih samar-samar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Pada perkara yang samar-samar ini, banyak di antara manusia yang tidak mengetahui tentang hukumnya. Sehingga apa sikap bagi seseorang yang khawatir, ragu-ragu terhadap perkara yang masih samar-samar ini? Kata Rasulullah, "Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi." Barang siapa yang berhati-hati, lebih memilih untuk meninggalkan yang samar-samar itu, maka itu akan lebih selamat untuk apa? Untuk agama dan kehormatan. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang masih belum jelas, ini halal atau haram, maka anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa? Meninggalkannya. Kenapa ikhwatal iman? Itu lebih selamat untuk agama kita. Itu lebih selamat untuk kehormatan kita. Rasulullah kemudian menganalogikan ketika seorang penggembala itu melepaskan hewan ternaknya sampai pada perbatasan tanah milik orang lain. Kalau dia tidak menjaga ternak itu baik-baik, ternak itu akan masuk ke pekarangan orang lain dan mengambilnya. Seperti itulah seseorang ketika tidak berhati-hati pada perkara yang syubhat, maka dia akan masuk ke dalam sesuatu yang sifatnya haram. Maka berhati-hati dan meninggalkan yang syubhat itu, yang abu-abu itu, yang agak-agak samar-samar itu, maka itu akan lebih menyelamatkan dirinya di dunia sampai di akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah. Ketika kita berbicara tentang fiqhul at'imah wal ashribah, dalam al-Islam ada satu pembahasan dalam fikih itu yang menjelaskan secara khusus tentang fikih makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dalam al-Islam bukan sekedar kebutuhan secara biologis, kebutuhan tubuh, tapi lebih daripada itu, dia adalah juga ketika diniatkan karena Allah menjadi sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, makanan itu tidak hanya yang mengenyangkan, tapi Islam memberikan sebuah aturan, ketika memakan sesuatu, makanlah halalan tayyibah. Dia adalah halal, makanan-makanan yang diizinkan oleh Allah, dibolehkan oleh Allah. Dan juga tayyib, yaitu memberikan manfaat kepada tubuh, memberikan kebaikan ketika kita mengkonsumsinya, kepada kesehatan kita, kepada kebutuhan tubuh kita, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain menjelaskan, kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik-baik, kata Allah. Yang baik-baik di sini kata para ulama, dia mencakup makanan yang halal sekaligus tayyib. Wa'malu salihah, dan beramal salihlah. Apa kata para ulama penjelasan kaitan dari perintah makan dan beramal salih? Ternyata orang yang menjaga makannya, tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya kecuali yang jelas-jelas halal, yang jelas-jelas tayyib, itu akan berdampak pada amal salih yang dia lakukan. Sehingga orang yang tidak menjaga makanannya, itu akan berdampak pada amal yang dia lakukan. Bisa jadi orang tersebut sudah melakukan banyak kebaikan, tapi kok masih malas melakukan ibadah. Ternyata kata para ulama, bisa jadi dari makanannya itu terselip sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, sehingga mencegah dia dari melakukan amal salih. Khatal iman hafizakumullah, kalau kita baca ada satu kisah, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang riwayat ini. Satu kisah tentang orang tuanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita tahu Imam Syafi'i memiliki ayah namanya Idris. Beliau bernama Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, yang saat ini masih dibombardir itu, dijajah oleh Israel. Di sanalah Imam Syafi'i dilahirkan. Idris ikhwatal iman adalah seorang pemuda dahulu dikatakan yang memiliki sifat wara'. Wara' itu diantara maknanya adalah kata para ulama, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi zuhud maupun wara' itu bukan orang yang menggunakan pakaian yang compang-camping, meninggalkan dunia sama sekali, bukan.
Tapi maknanya adalah tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Mereka lebih memilih untuk meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi mereka di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kumpul begini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Maka orang yang wara' tetap akan berkumpul seperti ini. Wara' tidak berarti meninggalkan dunia, ikhwatal iman, bukan. Contohnya seseorang berbisnis. Oh, kamu kok nggak zuhud ya? Kok bisnis punya mobil banyak dan lain sebagainya. Kalau bisnis itu bermanfaat untuk akhiratnya, punya mobil itu bermanfaat untuk akhiratnya, maka dia tetap melakukan. Saya punya guru dulu, ikhwatal iman hafizakumullah, ketika datang ke Indonesia, beliau seorang profesor, guru besar dalam fikih ya. Ketika menyampaikan materi, mengadakan daurah begitu ya, seperti seminar dan seterusnya, biasanya tamu-tamu dari Timur Tengah itu senang ke puncak. Tapi ini yang benar ya, ke puncaknya yang benar, bukan yang negatif. Kalau perginya sendiri begitu. Ini seorang syekh begitu ya. Biasanya setelah mengisi beberapa hari kajian ya, untuk hiburan kita ajak ke taman safari dan kita temani, bukan dibiarkan begitu saja. Temani. Nah, ketika sampai ke beliau, kita tawarkan, Syekh, mau jalan-jalan atau tidak? Ya, di sini ada yang hijau-hijau. Mereka kan senang ya, lihat pepohonan, air yang mengalir, apalagi cuaca yang dingin begitu ya. Kadang-kadang turun hujan itu senang orang Arab. Apa jawaban beliau? Biasanya masyayikh yang lain itu antusias. Ayo kita pergi, kita pergi. Tapi beliau, hafizahullah ta'ala, itu mengatakan, kamu ngajak saya ke sana, ada manfaatnya atau tidak untuk akhirat saya? Jadi subhanallah, sekedar jalan-jalan, beliau bertanya sampai ukurannya itu. Kamu ajak saya jalan-jalan ke sana, ada manfaatnya atau tidak untuk akhirat saya? Kalau ada manfaatnya, saya ketemu banyak orang, silaturahim dan lain sebagainya, ayo kita berangkat sekarang. Tapi kalau di sana yang saya lihat kemaksiatan, hal-hal yang memudaratkan akhirat saya, kata beliau hafizahullah ta'ala, lebih baik saya di sini saja. Saya bisa mengajar secara online, saya bisa murajaah hafalan saya bisa melakukan aktivitas kebaikan yang bermanfaat untuk akhirat saya. Nah, tentu saya sendiri tidak sampai ke level situ ya, tapi ini gambaran dari orang-orang yang memiliki sifat zuhud dan wara' yang luar biasa. Beliau punya bangunan ketika pulang itu, saya pernah ke rumahnya, subhanallah, rumahnya itu 4 lantai, tapi semuanya memberikan kemanfaatan. Beliau punya mobil beberapa di sana. Tapi itu beliau gunakan untuk menyambut tamu, menghormati tamu, melayani orang-orang yang datang. Semuanya beliau niatkan pada kemanfaatan akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Itulah sifat wara. Idris rahimahullahu ta'ala ini ayah dari Imam Syafi'i, seorang pemuda yang dalam saat beliau sedang belajar ya, mungkin seperti ini ya, menuntut ilmu, duduk di tepian sungai. Lalu tiba-tiba kemudian lewat di depannya sebuah apel. Ya, namanya orang sedang lapar. Wah, ini apel punya siapa ini? Beliau ambil, lalu kemudian beliau makan. Nah, kalau apel ini jelas ya di depan ya. Makan aja makan. Ya. Tapi beliau tidak mendapatkan pada saat itu pemilik dari apel tersebut. Karena nggak ada pemiliknya, beliau lapar, akhirnya beliau makan. Setelah beliau makan, beliau baru terfikir, ya Allah, ini apel bukan punya saya. Padahal hanya sekedar apel, ikhwatal iman. Tapi itulah ya perasaan yang muncul dari keimanan. Tidak mau memasukkan sesuatu yang tidak jelas asal usulnya. Jangankan yang haram, yang syubhat, yang samar-samar, yang tidak jelas hukumnya, itu mereka tidak mau memasukkan ke dalam tubuhnya. Sampai akhirnya Idris ini berjalan ya, menyusuri pantai sungai untuk mencari siapa gerangan pemilik dari apel tersebut. Ternyata beberapa kilo dari tempat tersebut ada pohon apel itu yang rantingnya itu agak condong ke arah sungai. Maka kata Idris, inilah mungkin pemilik dari apel yang saya makan tadi. Maka beliau datangi, mungkin antum sudah dengar kisah ini ya. Datangi rumah tersebut, ketuk pintu, memberikan salam. Sampai salam yang ketiga, tidak ada orang yang keluar, beliau akan segera meninggalkan. Karena adab ketika bertamu itu mengetuk 3 kali atau memberi salam 3 kali. Tidak ada jawaban maka tinggalkan. Jangan digedor-gedor begitu ya. Sudah nggak dijawab, digedor-gedor lagi ya. Nah,
Nah, ini adabnya. Kemudian juga ketika bertamu itu membalikkan badannya, tidak menghadap ke arah pintu, karena khawatir ketika dibuka ada aurat yang terlihat, sesuatu yang tidak diinginkan dilihat, ya, itu kemudian terlihat, maka jaga pandangan ketika bertamu. Ikhwatal iman hafizakumullah, sampai seorang laki-laki keluar paruh baya dan ternyata beliaulah pemilik dari apel tersebut. Kata Idris, mohon maaf saya datang ke sini mengganggu. Intinya saya mau minta maaf sekaligus minta halal. Tadi ketika saya duduk di tepian sungai, saya mendapati sebuah apel dan saya terlanjur makan karena lapar. Saat ini saya datang untuk meminta halal. Maka laki-laki parubaya tersebut mengatakan tidak segampang itu. Ya. Ferguson. Hah? Ada Fergusonnya? Kamu sudah memakan apel saya, maka harus ada syarat kalau kamu mau saya halalkan. Ya, singkat cerita, dipersilahkanlah masuk, lalu terjadi diskusi panjang sampai akhirnya kata lelaki parubaya itu, kamu tidak akan saya halalkan apel yang kamu makan kecuali kamu memenuhi syarat yang saya berikan. Apa syaratnya? Menikah. Betul. Kamu menikah dengan putri saya. Menikah dengan putri saya. Dari apel. Coba dari apel ya abis ini ya. Ternyata ikhwatal iman hafizakumullah, Idris ini bingung gitu ya. Saya masih statusnya pelajar begitu ya. Nanti menikahi anak orang, mau kasih makan apa dan seterusnya. Sampai akhirnya ikhwatal iman ditawarkan, ada syarat yang lain atau tidak? Enggak ada, kamu harus menikahi anak perempuan saya. Ya sudahlah, bismillah, kalau itu sebagai syaratnya maka akan saya lakukan. Ikhwatal iman hafizakumullah. Kemudian kata sang ayah ini atau lelaki parubaya ini, jangan senang dulu ya. Anak perempuan saya itu banyak kekurangannya. Yang pertama, dia nggak bisa melihat. Ya Allah ya, nikah dengan wanita yang nggak bisa melihat. Tapi itu syaratnya, kalau enggak kamu nggak dapat halal. Yang kedua apa? Dia tuli, tidak bisa mendengar. Yang ketiga, dia tidak bisa berjalan. Kakinya lumpuh. Sudah buta, tuli, lumpuh lagi, subhanallah ya. Sampai akhirnya berada pada keputusan, ayo kalau kamu mau saya lakukan, kalau tidak mau berarti kamu tidak mendapatkan halal dari saya. Ya, karena beliau rahimahullahu ta'ala benar-benar ingin membersihkan dirinya dari segala sesuatu yang haram, maka beliau memenuhi persyaratan tersebut. Maka dipanggillah anak perempuan tersebut, ternyata cantiknya luar biasa. Matanya sempurna, pendengarannya sempurna, kakinya juga sempurna. Maka setelah dia lakukan akad nikah itu, Idris ini tidak serta-merta kemudian menerima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang disebutkan. Makanya dalam akad nikah itu, kenapa ada syariat untuk ta'aruf, khitbah, melihat kepada calon yang kemudian akan dinikahi, apakah sesuai dengan apa yang disampaikan, diceritakan atau tidak. Salah satunya tadi, agar ketika menikah itu tidak ada kebohongan. Ya, apa yang kemudian dia dapatkan dari berita itu sesuai. Kata Idris, tidak seperti ini wanita yang kau katakan. Lalu kata laki-laki tersebut, tidak, saya mengatakan dia buta karena selama hidupnya dia matanya tidak pernah melihat kemaksiatan. Sayalah yang menjaganya, mendidiknya, merawat. Maka matanya terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengatakan telinganya tuli dari segala bentuk kemaksiatan, karena dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan karena kakinya tidak pernah melangkah menuju kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Maka saya melihat engkau adalah pemuda yang benar-benar takut kepada Allah. Bahkan karena sebuah apel saja engkau rela datang berkilo-kilo untuk meminta halal. Maka pasti engkau adalah pemuda yang saleh, maka aku ridha anakku, putriku dinikahi olehmu. Maka menikahlah, dan pada akhirnya kemudian menjadi keluarga yang sakinah, melahirkan seorang anak yang kelak menjadi seorang imam yang luar biasa, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang bisa mampu atas izin Allah menghafal Al-Quran pada usia yang masih sangat belia. Itu berkat apa ikhwatul iman? Kata para ulama, di antaranya orang tuanya yang begitu menjaga makanan,
makanan yang tidak mereka konsumsi kecuali yang benar-benar halal. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu telah jelas dan yang haram itu telah jelas. Dalam fikih makanan ikhwatal iman, ada satu kaidah besar yang harus kita pahami, bahwa hukum asal dari segala makanan itu halal. Allah menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini, pada dasarnya hukum asalnya itu halal. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian, wahai manusia, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, lakum jami'a, untuk kebaikan kalian seluruhnya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, pada hukum asalnya itu adalah untuk diberikan kemanfaatannya bagi siapa? Bagi manusia. Akan tetapi dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan itu, ada beberapa kriteria yang Allah istitsnakan, kecualikan. Jadi hukum asal dari segala makanan itu halal, kecuali sedikit sekali yang Allah subhanahu wa ta'ala kemudian larang, itu pun karena mengandung kemudaratan bagi kita, manusia secara umum, dan kaum muslimin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus. Maka di antara sebab diharamkannya makanan, sebab makanan diharamkan oleh Allah yang jumlahnya sangat sedikit itu, yang pertama, karena di dalamnya itu, baik makanan maupun minuman itu mengandung kemudaratan. Ada sesuatu yang membahayakan. Allah yang maha menciptakan kita, Allah yang maha menciptakan segala sesuatu, maka Allah yang maha mengetahui mana yang manfaat dan mudarat bagi hamba-hambanya. Itu yang harus kita yakini. Sehingga ketika memandang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak seperti memandang sesuatu yang membebani lah. Karena Allah yang mensyariatkan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha mengetahui kebutuhan kita. Sehingga kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu pasti mengandung kemudaratan. Maka sebab yang pertama diharamkannya makanan dan minuman itu karena adanya kemudaratan, berbahaya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun perbuatan yang membahayakan orang lain. Itu prinsipnya dalam Islam. Atau kemudian yang kedua, kata para ulama, bahaya di sini, kemudaratan di sini karena melampaui batas. Kita boleh makan apa saja, tapi tidak boleh wala tusrifu, enggak boleh berlebih-lebihan. Makan duren, apa hukumnya? Halal, boleh. Tapi ketika berlebih-lebihan maka tidak dianjurkan. Apapun sebenarnya yang halal sekalipun, ketika dimakan, dikonsumsi secara berlebih-lebihan, maka itu kemudian dilarang dalam Islam. Apalagi yang mengandung bahaya, contohnya sesuatu yang membuat kita celaka. Makan racun contohnya, sesuatu yang memudaratkan nyawa kita, jiwa kita, hidup kita, maka itu akan dilarang di dalam al-Islam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah maha penyayang. Allah saja menyayangi kalian, kenapa kalian tidak menyayangi diri sendiri? Maka segala sesuatu itu yang mengandung kemudaratan, maka kemudian itu dilarang di dalam al-Islam. Nah, makan atau minum dari sesuatu yang diketahui ada bahaya dan kemudaratan itu bisa dihasilkan dari beragam cara. Bisa karena adanya penelitian, pengalaman, atau petunjuk dari orang-orang yang sudah mengalami memiliki pengalaman, ya, peneliti, dokter dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama, sebab makanan dan minuman itu diharamkan karena ada bahaya di dalamnya, kemudaratan. Yang kedua, karena pada asalnya makanan tersebut memabukkan. Pada dasarnya minuman tersebut memabukkan atau merusak akal seseorang. Jadi Allah menurunkan syariat ini, kalau kita bahas di dalam maqasidus syariah itu, maksud Allah menurunkan syariat itu, Allah menurunkan syariat karena menjaga 5 hal atau untuk menjaga 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama, Allah menurunkan syariat untuk menjaga agama, hifdzuddin namanya. Itulah mengapa Allah mengutus para rasul
menurunkan kitab suci, menurunkan wahyunya untuk menjaga agama, agar manusia itu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diturunkannya syariat itu adalah untuk menjaga hifdzun nafs, menjaga jiwa atau nyawa manusia. Itulah mengapa setiap hal yang menjadikan jiwa itu terancam atau bahkan menjadi hilang, itu diharamkan dalam al-Islam. Membunuh dan lain sebagainya, karena itu akan mengancam jiwa dan menghilangkan nyawa seseorang. Yang ketiga, Allah menurunkan syariat itu dengan tujuan lihifdzil aql, untuk menjaga akal. Karena akal itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam tubuh seorang manusia. Dengan akal itulah yang membedakan antara dirinya dengan hewan, dengan binatang dan lain sebagainya. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dengan akal yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sehingga setiap hal yang membuat akalnya itu menjadi hilang atau tidak berfungsi secara maksimal, maka itu dilarang dalam al-Islam. Salah satunya apa? Mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan atau merusak akal, baik dari makanan maupun minuman. Segala hal yang berpotensi merusak akal seseorang itu diharamkan, termasuk dari makanan dan minuman. Rasulullah SAW bersabda, kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap makanan atau minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, kullu khamrin muskir atau kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu termasuk dalam kategori khamar, dan khamar itu hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, khamr qaliluhu wa kathiruhu sawa. Yang namanya sesuatu yang memabukkan itu, baik kadarnya sedikit maupun banyak, hukumnya sama, yaitu haram. Jadi terkadang seseorang itu menilai minuman tertentu itu memabukkan kalau dikonsumsi secara berlebihan. Di tempat-tempat tertentu, contohnya tempat di mana cuacanya itu cukup dingin, di Jepang, di Eropa, atau tempat-tempat yang lain memiliki cuaca yang cukup dingin, ya, bahkan cenderung ekstrim. Kadang-kadang laba-laba nak. Terkadang khamar itu diminum dengan tujuan menghangatkan tubuh. Ustadz, saya kalau nggak minum itu saya dingin, ya. Makanya saya minum khamar dan dalam jumlah yang terbatas. Tujuannya apa? Hanya untuk menghangatkan tubuh saja. Kalau minumnya lebih dari 1 gelas kecil ini baru mabuk, Ustaz. Tapi kalau sedikit saja nggak mabuk. Boleh atau tidak, Ustaz? Jawabannya lah, tidak. Meskipun sedikit dan tidak memabukkan, hukumnya sama. Karena kata Rasulullah, apa? Khamar itu sedikit maupun banyak hukumnya sama. Yaitu apa? Haram. Maka setiap makanan dan minuman yang mengandung khamar, maka dia masuk ke dalam kategori apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebab diharamkannya makanan atau minuman itu karena dia mengandung najis. Mengandung apa? Najis. Maka semua hal yang najis itu maka haram untuk dikonsumsi, dimakan atau kemudian diminum. Seperti apa? Air seni manusia, kotoran manusia, madhi, wadi, darah haid, kotoran hewan yang tidak halal dimakan, air liur anjing, babi, bangkai, darah, dan seterusnya. Hal-hal yang dalam fikih masuk ke dalam kategori najis, maka dia haram untuk diapakan? Dikonsumsi, baik dari makanan maupun minuman. Yang ketiga atau yang keempat, sebab makanan dan minuman itu diharamkan adalah karena dia menjijikkan. Dia menjijikkan. Jadi menjijikkan menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya. Seperti apa? Kotoran hewan, kutu, hama, dan sejenisnya. Sesuatu yang secara umum, secara fitrah itu dianggap menjijikkan, maka dia pun dilarang untuk dikonsumsi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yahrumu alaihimul khaba'ith, atau wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk. Tentu ini ukurannya agak sebenarnya subjektif, ya, begitu ya. Tapi secara umum orang-orang yang memiliki fitrah yang bersih, mereka akan melihat
sesuatu ini layak atau tidak untuk dikonsumsi. Ketika dia masuk ke dalam kategori ismi'zaz atau menjijikkan, dia juga menjadi sebab sesuatu itu kemudian dilarang untuk dikonsumsi. Dan yang kelima, makanan itu diharamkan untuk dikonsumsi, minuman itu diharamkan untuk dikonsumsi apabila makanan dan minuman itu adalah milik orang lain. Jadi nggak boleh. Kemudian kita lihat tuh ini ada apel nganggur ini, ya. Lalu kemudian memakannya, seperti kisahnya ayah dari Imam Syafi'i tadi. Nah, sehingga makanan yang didapatkan dengan cara mencuri, merampas, menipu, korupsi dan yang lain sebagainya, maka hukumnya adalah haram. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah, poin ini memberikan satu pemahaman kepada kita. Segala apa-apa yang Allah haramkan tadi, tidaklah Allah haramkan kecuali karena dia mengandung kemudaratan bagi kita. Dan yang harus kita pahami, yang Allah haramkan itu sangat kecil, sangat sedikit dibandingkan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah halalkan untuk kita nikmati, kita konsumsi. Berapa menit lagi? Masya Allah, masih 5 menit padahal masih ada 3 jam ini ya kajian. Tayyib ala kulli hal. Ikhwatal iman hafizakumullah, sedikit kita ingatkan kembali, di antara makanan yang diharamkan menurut syariat Islam itu kemudian bisa berangkat dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan secara global saja, walaupun nanti kalau ada yang mau mendalami tentang dalil kenapa makanan itu kemudian diharamkan, insya Allah bisa kita jelaskan dalam sesi tanya jawab. Namun di antara makanan yang diharamkan berdasarkan Al-Quran itu yang pertama adalah bangkai. Ya, apa itu bangkai? Setiap hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i. Maka ayam yang mati karena tertabrak, kambing yang mati karena tercekik, sapi yang mati karena dipukul, kemudian dia menjadi hewan yang sifatnya bangkai. Dan bangkai itu hukumnya najis dan tidak boleh dikonsumsi. Maka setiap hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan, kecuali ikan, kecuali belalang dan lain sebagainya, ada beberapa pengecualian. Selebihnya dia harus melalui proses penyembelihan yang syar'i. Kalau tidak, maka kemudian dihukumi sebagai bangkai, dan bangkai itu hukumnya adalah najis, dan najis itu haram untuk dikonsumsi. Yang kedua, makanan yang diharamkan dalam Al-Quran disebutkan secara tegas adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir adalah darah yang keluar ketika terjadi proses penyembelihan. Maka darah itu dikeluarkan karena ketika dia mengendap di dalam daging hewan yang kita sembelih, itu akan menyebabkan kemudaratan. Maka dengan keluarnya darah tersebut, dagingnya itu akan menjadi halal, menjadi thayyib untuk kita konsumsi. Sehingga ketika makanan itu dibuat dari bahan baku berupa darah contohnya, ada di beberapa daerah itu di Indonesia yang darah mengalir itu ditampung, lalu kemudian nanti dimasak, dibuat soto ayam, dibuat mie ayam dan lain sebagainya. Konon katanya wallahu alam rasanya itu seperti hati. Tapi dalam al-Islam itu hukumnya apa? Haram untuk dikonsumsi, karena dia adalah sesuatu yang kemudian berasal dari darah yang mengalir yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yang ketiga adalah tentu saja segala sesuatu yang berasal dari babi. Ya, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang najisnya dan haramnya babi itu sendiri, khususnya daging babi dan segala hal yang berasal dari babi itu, kulitnya, lemaknya dan lain sebagainya, maka hukumnya adalah haram. Yang keempat adalah hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Hewan yang disembelih, meskipun disembelih melalui proses penyembelihan tapi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun dianggap sebagai sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi. Yang kelima adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelihnya bukan untuk Allah,
tapi dipersembahkan untuk laut tertentu, pohon tertentu, benda-benda tertentu, maka dalam al-Islam daging dari hewan tersebut haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena dia dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Adapun dari as-sunnah, di antaranya adalah hewan yang memiliki taring untuk memangsa. Kata Rasulullah SAW, kullu dhi nabin minas siba'i fa akluhu haram. Setiap hewan buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Dalam hadis yang lain, burung yang bercakar, burung pemangsa, itu juga haram dalam al-Islam untuk dikonsumsi. Ya, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin minas siba'i wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Rasulullah melarang memakan setiap hewan yang buas dan bertaring, dan melarang memakan setiap burung yang mempunyai kuku yang mencengkram gitu ya, mencakar. Kemudian hewan yang diperintahkan syariat untuk dibunuh, kalajengking. Jadi kalau jalan-jalan ke Thailand itu secara spesifik ada hewan-hewan yang kita lihat sendiri ya, diolah dan seterusnya, kadang-kadang dibakar, dibumbui. Apakah boleh? Maka kita tegaskan di sini, seperti kalajengking, ya, tikus, mohon maaf ya, tokek, cicak dan lain sebagainya, hewan-hewan yang diperintahkan di dalam syariat untuk dibunuh, maka tidak tidak ya dianjurkan, bahkan dilarang untuk kemudian dikonsumsi. Kemudian al-jallalah, apa itu al-jallalah? Hewan yang pakan utamanya itu adalah kotoran. Hewan apa saja? Beberapa tahun yang lalu itu kita mendengar satu berita di Indonesia, ada ketika menyembelih hewan kurban itu, ternyata dagingnya itu mengandung banyak sekali bakteri. Nah, ketika diusut di Hotel Iman, sapi-sapi itu dilepaskan di tempat pembuangan sampah akhir, TPA begitu ya. Jadi makanannya itu kotoran-kotoran, full kotoran, sehingga dari kotoran itu membentuk dagingnya. Hewan seperti ini dalam al-Islam disebut sebagai al-jallalah. Kalau di Indonesia apalagi yang makannya itu full kotoran? Lele ya, contohnya. Apakah kemudian lele menjadi haram karena pakannya itu kemudian kotoran? Ada pengecualian dari para ulama. Al-jallalah itu ketika kemudian pakan utamanya masih dalam bentuk kotoran, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Bagaimana cara agar dia menjadi halal? Harus dikarantina, kata para ulama, dalam waktu tertentu, dan di masa karantina itu diberikan pakan yang halal, yang sehat, sehingga kurang lebih dagingnya itu sudah mulai berubah, baunya sudah berubah, barulah setelah itu kemudian menjadi halal untuk dikonsumsi. Kemudian ikhwatal iman, masih ada lagi seperti ad-dab, ya, bagi mereka yang jijik juga kemudian diharamkan. Sebagai penutup ikhwatal iman hafizakumullah, para ulama memberikan sedikit catatan. Apabila ada seorang muslim yang berkunjung kepada saudaranya, lalu dia disuguhi makanan, maka hendaknya dia memakannya tanpa bertanya tentang makanan tersebut. Kenapa? Karena menanyakan tentang makanan itu termasuk berlebih-lebihan. Kalau seorang muslim yang mengundang lalu disuguhi makanan, maka tidak perlu tanya. Makan dengan keyakinan dia adalah seorang muslim. Adapun urusannya, contohnya dia mencampur sesuatu, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Tapi kita berhusnudzan dia seorang muslim, maka makanannya adalah makanan yang halal. Yang kedua, ya, minuman hasil rendaman dari sebuah atau satu jenis buah-buahan tertentu itu hanya boleh dikonsumsi ketika rendamannya itu tidak lebih dari 3 hari. Karena kalau sudah lebih dari 3 hari dia akan terfermentasi, berubah kandungannya menjadi khamr. Rasulullah memiliki kebiasaan di Hotel Iman merendam kurma atau anggur di dalam air. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam merendamnya di malam hari, beliau akan meminumnya di pagi hari. Rendaman itu dalam bahasa fikihnya atau bahasa hadisnya itu nabidh. Nabidh itu sangat baik untuk ginjal seseorang. Kalau dalam penelitian ya. Jadi kalau kita menggunakan sunnah tersebut itu baik untuk kesehatan kita. Tapi batas maksimal rendaman dari buah itu kata para ulama 3 hari. Karena setelah 3 hari biasanya akan terbentuk kandungan yang lain
yang biasanya akan masuk pada unsur-unsur yang memabukkan. Maka Rasulullah SAW ketika rendaman itu sudah melebihi 3 hari, beliau akan lebih memilih untuk membuangnya karena khawatir sudah masuk pada kategori al-khamr dan seterusnya. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi mudah-mudahan kita bisa elaborasi dalam sesi tanya jawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik. Syukran jazakumullah khairan atas penyampaiannya. Jadi Ustaz Faisal ya, banyak hal tadi ya yang biasa kita ambil manfaat ya, mulai dari kemudahan yang Allah berikan tadi kan, mulai dari sholat, tayamum, jamak, puasa dan sebagainya. Kemudian spesifik terkait makanan ya, di mana hukum awalnya adalah mubah gitu kan ya, boleh dengan beberapa kecualian tadi ya, beberapa hal. Kemudian kisahnya ayahnya Imam Syafi'i tadi ya, juga berikan contoh kita, walaupun ya namanya mudah, tapi beliau tidak mempermudah gitu kan ya, menggampangkan apel yang beliau makan gitu kan, untuk kemudian tetap beliau mencari tahu dan meminta halalnya, hingga kemudian tadi beberapa hukum dari makanan-makanan sudah diberikan. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, boleh saat Masya Allah langsung 3 dulu mungkin ya. Nanti kalau masih ada waktu bisa kita buka kembali. Monggo. Langsung atau perlu ini? Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan terkait sholat Pak Ustaz. Salat, betul. Jadi misalkan kita lagi jalan-jalan di luar gitu, kayak di tempat yang agak ramai kayak taman gitu. Ya. Saya kadang-kadang lebih memilih sholat duduk. Kalau sendiri ya, kalau jika cuma saya sholat sendiri nggak ada temannya, saya lebih memilih sholat duduk buat menghindari rasa was-was liatin orang gitu Ustaz. Apakah saya melakukan hal yang tepat atau lebih baik saya dengan rasa was-was tapi sholat berdiri Ustaz? Langsung jawab atau nunggu? Langsung aja. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khotaliman, alhamdulillah. Salat itu adalah ibadah yang khusus, yang dilakukan di waktu yang khusus dengan cara-cara yang khusus. Kekhususan itu yang kemudian membuat kita harus mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Maka Rasulullah mengajarkan kita tata cara salat yang benar. Di antara tata cara salat itu ada yang kemudian kita kenal dengan rukun dalam salat. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam salat. Ketika tidak ada maka dia menjadi batal. Di antara rukun salat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Saya contohnya sedang cedera ini, berdiri masih mampu, maka wajib untuk saya berdiri. Tapi sujudnya agak sakit, makanya diperbolehkan saya ketika sujud untuk duduk. Tapi kalau tidak ada contohnya halangan yang lain, maka melakukannya dengan sempurna itu lebih afdal, kecuali dia mendatangkan kemudaratan. Jadi kalau was-was atau mohon maaf sekedar malu, itu bukan sampai atau belum sampai pada taraf kemudaratan, memudaratkan dia ketika melakukan. Apa jalan keluarnya? Lebih afdal dia mencari tempat yang mungkin agak jauh, tidak terlalu terlihat, meskipun masih ada yang melirik, tapi niatkan itu bagian dari perjuangan, menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Bahkan mungkin itu bisa bagian dari dakwah. Orang, ini lagi ngapain ini? Ya, diri, duduk, ya, rukuk dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga memicu pertanyaan yang membuat dia tertarik dengan al-Islam. Maka dalam hal ini saya memandang secara pribadi lebih baik melakukannya dengan sempurna, walaupun dengan usaha yang mungkin lebih ya. Cari tempat yang agak lebih sepi, lakukan, karena ini adalah bagian dari rukun yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan saya gini Ustaz, saya kan tinggal di Apato, di apartemen. Itu lantai bawah adalah Indus Semang, jadi bukosnya. Nah, jadi karena di Indonesia kan kita kalau saling kenal, saling memberi ya. Nah, itu demikian dengan Ibu Apato ini. Jadi
sering memberi kita makanan, tetapi makanan itu kalau makanan-makanan yang kecil saya tahu wah ini haram ini. Iya. Nah suatu saat itu beliau ngasih ayam yang satu utuh. Nah, ini saya mau buang juga gimana ya? Akhirnya saya inisiatif ya mubazir. Jadi saya kasihkan ke teman non muslim. Ya. Nah ada beberapa pendapat yang mengatakan jika kamu mengetahui bahwa barang itu haram, seharusnya kamu jangan memberikan kepada orang lain, sama aja kamu memberikan sesuatu haram ke orang lain. Nah, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Karena bingung ketika makanan ini makanan yang apa? Yang layak ya. Yang layak, jumlahnya besar, dikasihkan ke kita dan itu sering diberikan sehingga rasanya saya bingung harus bagaimana. Saya pernah mengingatkan, mohon maaf saya tidak memakan babi, saya tidak memakan ini, tidak makan ini. Akhirnya orangnya bingung. Berarti saya harus ngasih apa ke kamu? Cuman aja gitu. Si uang. Pertanyaan aja. Ya akhirnya sekarang kan kalau hari anak, jadi ngasih duit gitu. Masya Allah. Alhamdulillah banget. Cashback. Nah ini harusnya bagaimana Ustaz? Secara fikihnya bagaimana? Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khatul iman, hafizakumullah. Ada makanan-makanan yang diharamkannya itu untuk dikonsumsi. Dan ada jenis-jenis makanan atau minuman yang haramnya itu secara zatnya. Nah, yang diharamkan untuk kemudian kita berikan kepada orang lain di saat kita dilarang untuk mengkonsumsinya, salah satunya khamar. Jadi khamar itu kalau kita diberikan khamar jangan kita kasih ke orang lain. Ya, kalau bisa dibuang atau kemudian diapakan, nah, tidak kemudian dimanfaatkan oleh orang lain karena khamar itu secara zatnya hukumnya sudah haram. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya khamar itu, kemudaratannya itu meliputi setiap orang yang berinteraksi dengannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, seseorang itu dilaknat. Allah itu melaknat siapa? Yang pertama adalah syaribal khamr, orang yang meminum khamr, orang yang membuatnya, orang yang mengangkatnya, orang yang memerasnya, ya, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Setiap orang yang berinteraksi dengan khamr itu semuanya mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ketika diberikan hadiah tersebut, maka hukumnya haram kita berikan kepada orang lain lagi. Tapi ketika itu sifatnya adalah makanan yang lain, yang dia haram bukan pada zatnya, tapi cara mengolahnya dan lain sebagainya, yang diharamkan adalah untuk kita mengkonsumsinya. Tapi bagi orang lain mungkin bisa dimanfaatkan, karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka untuk mereka manfaatkan itu masih diperbolehkan. Nah, yang tidak boleh ketika kita menjualnya. Nah, memberikannya boleh, tapi menjualnya ini masih utuh nih ayamnya, kita jual aja kalau kita. Nah, menjual sesuatu yang Allah haramkan itu termasuk bangkai, termasuk makanan yang tadi disebutkan, baik olahan maupun daging asalnya itu haram, maka hukumnya adalah haram, tidak dibolehkan. Tapi kalau kita hadiahkan kembali bagi orang non muslim, maka tidak mengapa. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Ya, mohon izin Pak Ustadz, di tema kali ini kan Islam itu memudahkan ya. Islam itu mudah. Tapi seringkali ujian hidupnya itu berat. Masya Allah. Islamnya itu mudah tapi ujiannya berat gitu. Ya. Apalagi kalau ujian itu datang dari orang terdekat kita. Oke. Apalagi itu datang dari orang yang tersayang. Iya, mungkin dari kita semua di sini kan kebetulan banyak yang sudah menjadi kepala keluarga untuk yang cowok. Dan yang kita pengen ya untuk anak-anak kita, orang tersayang kita itu ya yang terbaik gitu. Misal kita bukan saya yang sudah punya anak, mungkin anaknya yang masih kecil suka permen gitu, tapi kan kita melarangnya untuk
jangan berlebihan. Atau biasanya anak kecil suka penasaran, ya lihat api, oh keren, pengen dipegang, kita kan menjaganya biar nggak megang. Tapi kalau orang yang tersayang itu sudah dewasa, itu kan biasanya ngeyel, saudara. Dibilangin itu nggak baik buat kamu, gitu kan. Masih aja ngeyel. Nah, bagaimana kita bisa ya sekalian dakwah, tapi ya bilanginnya itu dengan hikmah gitu, dengan baik, dengan cara yang supaya dia bisa menerima gitu, dan kembali ke jalan yang benar. Ya, pakai dalil gitu ya. Gitu, Ustaz? Oke, langsung. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khawani fillah wa khatfi dini azanallahu iyakum. Tentu dalam berdakwah itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan satu panduan yang jelas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Segala instrumen yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicontohkan oleh Nabi, itu cukup memberikan pemahaman kepada kita. Dakwah itu hendaknya harus dengan kebaikan, jangan dengan kasar-kasar. Kata Rasulullah, basyiru wa la tunaffiru, berikan berita gembira, jangan membuat orang lari daripada al-Islam. Maka namanya dakwah itu tujuannya kita merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu untuk mengajak orang-orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cara yang digunakan pun harus hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Walaupun kontennya sama, kita ingin mengarah ke arah yang baik, tapi dengan cara yang berbeda. Cara yang baik itu akan mendatangkan kebaikan, cara yang kasar itu membuat orang lari daripada al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menegur saudara iparnya, saudara dari istrinya, putri dari Umar bin Khattab yang bernama Hafsah binti Umar. Kakaknya atau saudara laki-lakinya bernama Abdullah ibnu Umar. Ibnu Umar ini terkenal seseorang yang begitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah melihat ada sedikit kekurangan. Apa kurangnya Ibnu Umar itu? Jarang sholat malam. Padahal sholat malam itu kebiasaannya orang-orang salih. Dia tidak sampai pada taraf wajib, tapi Allah memuji orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat malam. Lebih memilih bermesra-mesra dengan Allah di saat di sampingnya ada pasangan yang sangat dia cintai, tapi dia memberikan waktu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan imannya yang begitu kuat kepada Allah. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar? Tidak mengatakan, kamu gimana sih? Adik iparnya Nabi tapi kok nggak sholat malam? Nah, Rasulullah tidak menggunakan kata itu. Karena itu bisa, mungkin ya, walaupun maksudnya bukan melukai, tapi bisa menyisakan luka itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ni'mar rajul Ibnu Umar atau Abdullah ibnu Umar. Sebaik-baik laki-laki itu Abdullah bin Umar. Lau qama minal lail, seandainya dia bangun di malam hari. Maka apa kata Ibnu Umar setelah Rasulullah menyampaikan hal tersebut? Saya tidak pernah sekalipun setelah itu meninggalkan sholat malam. Bahkan beliau adalah orang yang paling berusaha mengikuti apapun yang dilakukan oleh Nabi. Saking inginnya beliau mengikuti Nabi, bahkan pada perkara yang sangat-sangat kecil sekalipun, pernah beliau melakukan perjalanan, lalu beliau hentikan itu para kafilah yang mengikuti beliau untuk sekedar duduk di bawah pohon lalu minum. Saya minum ya, bismillah. Lalu mereka bertanya, Ibnu Umar, kamu mau minum, kenapa berhentiin ini nih ya, para kafilah yang sedang lewat ini? Beliau mengatakan, saya ingin mengatakan kepada kalian, saya pernah berjalan dengan Nabi, lalu Nabi berhenti di pohon ini, lalu beliau duduk kemudian minum, dan saya ingin mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai seperti itu cintanya Ibnu Umar kepada Rasulullah. Hanya karena apa tadi? Rasulullah mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law qama minal lail. Apa yang ingin kita katakan? Uslub dalam dakwah itu penting. Kebaikan
Itu Masya Allah tentu sesuatu yang kita inginkan. Tapi dalam menyampaikan kebaikan itu ada yang namanya uslub. Apa itu namanya uslub? Metode penyampaian. Nah, ketika kita menyayangi, contohnya siapa tadi? Anak, menyayangi juga kemudian istri dan lain sebagainya, dan kita ingin menasihati mereka, maka carilah cara yang tepat. Dan kita tentu saja yang paling mengetahui yang terbaik untuk istri kita, anak kita itu seperti apa. Karena masing-masing itu berbeda secara karakter. Kewajiban pasangan itu seharusnya ketika menikah bukan saja sayang-sayangan, tapi mempelajari karakter dari pasangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Bukan untuk keluarga orang lain, tapi untuk keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Kebaikan Rasulullah sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, itu menjadikan beliau sebagai teladan. Rasulullah itu memahami dengan detail karakter dari pasangan beliau, dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun istrinya itu nggak ngambek, beliau tahu istrinya ini sedang marah. Dan itu membutuhkan waktu dalam memahami karakter itu. Namanya menikah itu bukan kemudian sekali ta'aruf lalu mengenal seluruhnya lah. Sepanjang hidup kita terus-menerus belajar karakter masing-masing. Dan kewajiban seorang suami, seorang istri memahami karakter dari pasangan. Ada orang sudah nikah 20 tahun tapi istrinya ngambek, dia nggak paham-paham gitu ya. Istrinya diam, dia nggak tahu ini kenapa gitu ya. Padahal sudah nikah 20 tahun. Kenapa? Dia nggak mau belajar karakter dari istri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah beliau mengatakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, saya tahu engkau sedang marah. Padahal Aisyah itu tidak berwajah, ya bisa kita sebut ya merengutkan wajahnya atau kemudian ngambek lah, biasa saja. Tapi Rasulullah mengatakan, saya tahu kamu sedang marah. Lalu kata Aisyah, dari mana kamu tahu? Kalau bahasa kita mungkin so tahu gitu ya. Dari mana engkau tahu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, dari caramu berbicara. Kalau engkau sedang senang dengan aku, engkau ridha dengan aku, engkau bersumpah dengan nama Tuhanku, wa Rabbi Muhammad, dan demi Tuhannya Muhammad. Tapi ketika engkau sedang marah, engkau bersumpah dengan Tuhannya Ibrahim, wa Rabbi Ibrahim, dan demi Tuhannya Ibrahim. Gak ada yang berubah, hanya sekedar sumpah yang diucapkan, tapi Rasulullah menangkap sinyal-sinyal itu. Dan itulah ya seharusnya yang kita contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa menjawab. Syukran. Syukran. Ini waktunya 3:22. Pertanyaan lagi atau kita akhiri? Lanjut, boleh. Masya Allah. Dua, kemudian mungkin Putri. Ada mungkin Pak Marlon dulu. Nanti satu mungkin Putri kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain apa, Pak Ustadz, saya mau nanya selain hukum halal yang kan udah jelas tuh ya. Terus juga disebutkan kita juga boleh mengkonsumsi daging ahlul kitab. Yang ahlul kitab, kalau yang majusi kan kita nggak boleh, Ustadz ya. Sebagai kita yang tinggal di minority ya, di sini Muslim di luar negeri itu, saya pernah baca di Islamic Question and Answer, dia bilang kita bisa mengkonsumsi daging Alkitab gitu. Alkitab kan yang Kristen, Yahudi, gitu ya. Kalau Yahudi mungkin di luar negeri itu jelas ada tulisan pasir, gitu. Tapi yang Kristen itu kan nggak ada, gitu. Nah, sebatas yang Alkitab Yahudi Kristen itu kalau di luar negeri itu yang gimana? Apakah dia mungkin dari negara misalnya dari Brazil, karena kan di Jepang itu yang halal itu ayam Brazil semua, daging Australia, gitu tuh udah jelas di boxnya ada tulisan halal gitu. Tapi yang dari Amerika, Meksiko, negara-negara Kristen itu ada beberapa teman itu dianggap sebagai alul kitab gitu. Sedangkan alul kitab yang dulu sama sekarang kan sudah beda, gitu ya. Terus yang disebut di Quran pun kebanyakan Alkitab yang bejat-bejat kan ya, yang di Quran gitu ya. Jadi ada yang berupa dalil begitu gitu. Nah itu gimana menurut Pak Ustadz gitu? Apakah kita misalnya kita makan di restoran di sini, tapi kita tahu itu daging Alkitab, itu apakah kita boleh mengkonsumsinya? Enggak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
pertanyaan yang sangat baik ya. Benar, di antara hewan yang boleh kita konsumsi itu adalah sembelihannya ahlul kitab. Namun sembelihannya ahlul kitab itu harus kita pastikan cara dia mengolah daging, dalam artian adalah membunuhnya itu dengan melalui proses penyembelihan. Karena sekalipun itu berasal dari ahlul kitab, tapi kalau caranya contohnya ditembak kepalanya, dipukul, disetrum tanpa melalui proses penyembelihan, maka jatuhnya tetap menjadi bangkai. Jangankan oleh ahlul kitab, oleh orang Islam sendiri, ketika hewan tersebut matinya karena dipukul, disetrum, maka dia menjadi bangkai. Jadi ini yang pertama harus kita pastikan, daging yang berasal dari ahlul kitab itu melalui proses penyembelihan, sehingga dia menjadi hewan yang halal untuk dikonsumsi. Yang kedua, ahlul kitab itu sampai sekarang meliputi dua agama yang tadi disebutkan, Yahudi dan Nasrani. Kalau ada kemudian yang mengatakan ahlul kitab itu yang dulu sebelum terjadi penyimpangan, adapun yang sekarang itu tidak disebut lagi sebagai ahlul kitab, maka sembelihannya itu menjadi haram. Maka kita jawab, ahlul kitab di zamannya Rasulullah itu sudah membangkang. Bahkan Allah menyebut mereka sebagai orang kafir. Kata Allah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi yang menyebut ahlul kitab itu sebagai kafir adalah Allah. Kenapa Allah menyebut mereka sebagai orang kafir? Karena telah datang kepada mereka bukti yang nyata, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menceritakan dalam Al-Quran, orang Yahudi itu mengenal Rasulullah seperti mengenal anak mereka sendiri. Saking seringnya mereka membicarakan tentang Nabi yang terakhir, Nabi yang dijanjikan, cirinya, sifatnya. Namun ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, dan mereka menganggap kok tidak berasal dari Bani Israel, karena selama ini Nabi itu berasal dari keturunannya Ishak, keturunannya Yakub, keturunannya Yusuf, yang kemudian disebut dengan Bani Israel. Termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa itu dari keturunannya Nabi Ishak. Satu-satunya Nabi yang berasal dari keturunannya Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebagai penutup. Nah, ketika mereka tahu nabinya bukan dari Bani Israel, sekalipun mereka sudah yakin dalam hati kecilnya ini adalah Nabi yang dijanjikan, mereka menolak mentah-mentah setelah kebenaran itu Allah perlihatkan di depan mata. Karena itu Allah menyebut mereka sebagai orang kafir. Namun demikian, titelnya, labelnya sebagai ahlul kitab itu tidak hilang, meskipun mereka telah kufur terhadap Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Sehingga tetap berlaku itu ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sehingga sembelihan mereka dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita konsumsi. Nah, tinggal kita memastikan daging yang sampai kepada kita itu melalui proses penyembelihan atau tidak. Kalau tidak melalui proses penyembelihan, maka meskipun yang memotongnya ahlul kitab, termasuk orang Islam sekalipun, maka tetap menjadi bangkai yang hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ada? Putri? Enggak ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pertanyaan dari Pak Malu tadi, kan berarti kalau kita tidak mampu untuk memastikan ini disembelih dengan cara yang benar atau tidak, jatuhnya syubhat. Nah, berarti lebih baik kita menghindari. Nah, sehingga proses yang syubhat ini sebaiknya kita hindari. Nah, ketika ini ada sebuah kasus, misalkan saya mau beli kentang goreng di toko di Jepang ini. Ini bisa kita makan nggak kentang goreng ini? Kalau secara zat kan halal, li zatihi halal. Tapi kita tidak tahu minyaknya dari mana, minyak apa. Oh, ternyata kita menduga, kita menganalisis minyaknya adalah minyak nabati, berarti boleh. Tapi ada juga nih kawan-kawan, kita tidak tahu nih penggorengannya, wajannya itu pernah dipakai untuk menggoreng babi atau tidak, itu kita tidak bisa memastikan.
sejauh apa analisis yang sebaiknya kita gunakan untuk menjustifikasi oh ini bisa halal kita makan atau tidak ya. Jadi kan tidak hanya terkait dengan lidati tapi juga dengan ini. Ya, barakallahu fiik, masyaallah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Khotul iman, sebenarnya kita belum masuk pada kriteria halal itu. Halal itu mencakup cara mengolah, cara membuat, dan cara juga memproduksinya. Walaupun secara makna itu sama, tetapi dalam penjabarannya itu nanti akan kita temukan perbedaan. Maka kalau dari pertanyaan yang disampaikan tadi, sebenarnya masuk pada perkara syubhat ya. Karena syubhat itu diantara penjelasannya kesamaran antara yang halal dan yang haram. Bisa jadi hukum dasarnya itu halal, tapi karena bercampur dengan sesuatu yang haram, maka dia menjadi syubhat. Orang menyembelih kambing, yang menyembelih seorang muslim, tapi kambing tersebut bercampur dengan sembelihan orang kafir contohnya, orang musyrik, orang majus, orang apalah pokoknya yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bercampur sembelihan itu. Tadinya sembelihan ini halal, tapi karena bercampur maka terjadi kesamaran. Maka apa yang kemudian harus kita lakukan? Tinggalkan sampai kita bisa memastikan kambing mana yang tadi disembelih oleh seorang muslim tadi, yang sifatnya halal. Ini tujuannya apa? Untuk lebih menjaga. Bisa jadi mungkin tidak benar apa yang kemudian kita khawatirkan, semuanya berasal dari yang halal, minyaknya halal, minyak nabati. Tapi untuk menjaga, lagi-lagi kita mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Dan barang siapa yang meninggalkan yang syubhat, istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Itu lebih mendatangkan keselamatan. Untuk apa? Untuk agama dan juga untuk kehormatannya. Sehingga dalam poin ini ya, kalau bisa mencari yang jelas halalnya, walaupun dengan sedikit effort begitu ya, lakukan. Itu lebih mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Ya nggak apa-apalah nggak makan kentang goreng hari ini, besok kita cari yang tempat yang halal, ke Pak Marlo contohnya ya, kita beli kentangnya, masya Allah, apalagi dimasakin sama beliau ya, insya Allah halal dan mudah-mudahan juga membawa berkah. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Cukup Ustaz ya?